sebenarnya ada wacana-wacana soal Ahok Anies. Kan? Cuma jangan sampai penyandingan ini justru hanya untuk hasrat politik beberapa partai. Baik. Audio Jungle. Sobat Serenada, jumpa lagi bersama saya Muhar Syahdi dalam obrolan atau celoteh politik. Sore ini kami kedatangan seorang kawan. Beliau adalah salah satu ketua umum di organisasi Cipayung, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Jakarta Barat. Bung Faldi. Siap. Sehat, Bung? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Gimana aktivitas Bung sebagai ketua umum, salah satu ketua umum GMKI Jakbar? Ya, teman-teman, saya mengenal beliau sebelum beliau menjadi seorang ketua cabang ya. Tapi hari ini saya berkesempatan berceloteh dengan beliau dalam kapasitasnya sebagai seorang ketua umum cabang GMKI Jakarta Barat. Bung ya? Siap. Bung Ketum? Siap, abangku. Gimana Bung? Ya. Memang perjalanan tuh kadang kita nggak pernah tahu ya. Kita akan sampai di mana. Siap. Ketika memang kita yakin aja gitu dalam perjalanan ya, kita akan sampai di sesuatu yang satu titik ya. Satu titik yang memang di mana kita punya peran utama begitu. Iya. Ya saya juga nggak mengira juga hari ini ya, kenal abang juga. Ya kita masih di pinggir jalan gitu ya kan. Ketemu ya kan. Kenal di pinggir jalan. Pinggir jalan di warkop ya. Warkop. Ya hari ini dikasih kesempatan sama Tuhan buat dipercayakan ya. Dipercayakan Tuhan buat diemban amanah. Yes. Ya. Buat pimpin GMKI cabang Jakarta Barat. Siap. Gitu. Bung, GMKI ini punya sejarah panjang dan salah satu tokoh sentral berdirinya GMKI itu foto beliau ada di samping Bung. Ah iya dia udah nih. Om Jo. Om Jo. Johannes Lemina. Iya. Pas banget kan Leminanya biru ya. Betul. Teman-teman, ini Om Jo atau Opa Johannes Lemina, kawan akrab Bung Karno. Yes. Orang Maluku satu di antara orang Maluku yang dekat ketika itu dengan Bung Karno dan salah satu pionir berdirinya organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kita berdoa kepada Om Jo, semoga beliau damai di sana. Amin. Bung, ini beberapa gambar yang terpampang di belakang Bung ini sengaja kami pasang sebagai kebanggaan kami. Ini rata-rata pahlawan dari timur, mulai dari Sultan Baubullah sampai di Karel Saswitubun. Siap. Peta di belakang Bung, peta Indonesia itu diapit oleh dua perempuan Melanesia, dua perempuan timur, Boki Raja Nukila dan Marta Christina Tiahau. Iya. Nona Ambon. Oke Bung. Siap. Ini obrolan kita sebenarnya sudah pernah dipercakapkan. Kita berceloteh beberapa waktu lalu tentang bara pilkada DKJ 2024. Kita tahu bahwa momentum ini semua orang punya kepentingan untuk memilih pemimpin di DKI di 2024. Bung pasti punya referensi tersendiri atau bisa jadi kandidat juga dalam perhelatan demokrasi elektoral ini. Tapi kita berceloteh aja. Kira-kira menurut Bung sebagai seorang ketua umum organisasi Cipayung, tepatnya GMKI, soal
riuh ramai pilkada menjelang pilkada 2024 DKJ ini. Apa kira-kira pandangan Bung? Ya, sejauh ini dari yang saya coba ikuti perkembangan soal DKJ hari ini kan orang-orang cuma sibuk dengan 1, 2 sampai 3 nama aja kan. Oke. Mereka lupa sampai ada hal yang memang ternyata menjadi PR besar gitu untuk pemimpin yang akan datang. Jadi orang-orang mungkin hari ini masih terbawa suasana Pilpres kemarin kan. Oke, Gitu. ya. Jadi untuk orang Jakarta ya. Waktunya ini nggak berselang lama. Ya, waktu nggak berselang lama sehingga orang-orang hari ini ngomongin pilkada udah nggak lagi bicara soal akan bikin apa ya kan, lalu akan membuat apa nanti ketika jadi pemimpin, lalu dibeberkan PR-PR yang harus dikerjakan nanti. Ya. Kalau dulu kan 2018 atau 2017 itu kan calon-calon dibeberkan gitu. Iya. Ini loh yang harus dirubah, ini loh yang harus dibenahi. Iya. Sekarang nggak, ini lagi bicara fokus ke cuma soal nama, batas usia juga Oke, yang obrolin di sana. obrolin di sana ya, Iya, MA ya, Mahkamah apa ya? MA itu Mahkamah Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung. Bukan Mahkamah Keluarga lagi soalnya. Iya, jadi Pilkada Jakarta hari ini memang akan ada banyak yang berbeda gitu. Oke. Terutama dengan situasi, lalu dengan jarak waktu juga. Ya. Lalu dengan suasana yang hari ini banyak diisi oleh anak muda. Oke. Gitu, sehingga Pilkada Jakarta ini yang akan datang ini akan menjadi sangat penting. Gitu, apalagi Jakarta nanti udah nggak jadi ibu kota negara lagi. Iya. Kalaupun jadi ibu kota pindah gitu ya kan, tapi pindah nggak pindah ya itu urusan nanti lah. Ya kan, kita fokus pada apa sih Pilkada Jakarta nanti, bagaimana sih, itu lagi-lagi saya cukup merasa kenapa hari-hari ini orang cuma ngomongin nama aja, tapi nggak ngomongin ini loh yang harus program kerja pembangunan baik dari segala aspek lah. Oke. Nah, soal anak muda itu kan kita tahu ya bahwa ada disodorkan misalnya satu nama seperti Kaisang. Beberapa waktu lalu ada muncul satu nama itu kalau nggak salah beliau masih keluar kerabatnya Prabowo juga, presiden terpilih ini. Oh iya. Tapi mungkinkah itu seperti yang Bung bilang, berbeda dengan 2017 atau 2018 kemarin, orang lebih ngobrolin program, lebih ngobrolin isu-isu pembangunan dan lain-lain, meskipun ada sedikit riak-riak kemarin ya, antara Ahok dan Anies itu ya. Saat ini kan yang muda-muda muncul nih, kata Bung, hanya nama saja yang berseliweran di publik, di media dan lain-lain. Menurut Bung, nama-nama yang merepresentasi atau mewakili anak muda itu potensial nggak dipilih oleh masyarakat Jakarta? Ya, masyarakat Jakarta saya rasa sangat cerdas dalam memilih pemimpin gitu. Baik. Kita tolak ukurnya ya di Pilpres kemarin. Baik. Kan ini konteks tanda kutip mewakili anak muda ini bukan berarti harus dia yang kategori usia muda gitu. Mewakili anak muda ini sebenarnya simpel aja. Bagaimana bisa mengakomodir apa kebutuhan para anak muda, ya kan, kepentingan anak muda yang fungsinya untuk masyarakat banyak gitu. Entah dari segi seni, ya kan, pendidikan, ekonomi, artinya banyak orang Jakarta yang sudah mulai sadar bahwa konteks pemimpin yang mewakili anak muda itu bukan cuma faktor usia bukan. Tapi tapi lebih bagaimana dia bilang mengakomodir kepentingan anak muda segala macam.
Karena kita lihat di Pilpres kemarin ada yang katanya mewakili anak muda, tapi memang gaya-gaya politik atau pendidikan politik yang diajarkan lebih ke pendidikan politik yang kolot sih. Pengalamannya, secara pengalaman itu, dan lain-lain. Ya artinya ini menjadi satu evaluasi juga buat Jakarta ketika dimunculkan satu nama yang katanya anak muda. Gitu. Barometernya tuh di Pilpres kemarin ya. Barometernya di Pilpres kemarin. Nah, karena ketika nanti Pilkada DKJ ini udah berlangsung, ya kan? Karena Jakarta ini menjadi barometer juga untuk politik daerah nasional ya. Nasional. Karena ketika nanti sudah berlangsung pilkada, lalu sudah terpilih gubernur baru, itu akan menentukan segala macam aspek untuk daerah juga, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, politik, hukum, semua itu nanti dimulai dari Jakarta. Gitu. Ini yang selama Jakarta sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Nah, nanti akan dibarengi oleh daerah-daerah lain. Artinya kalau kita salah juga cari pemimpin, ya mungkin daerah-daerah lain akan menjadi imbasnya dari kebijakan pemerintah pusat. Dampaknya ke sana, ke daerah. Dampaknya ke sana. Karena sangat-sangat berkaitan apa yang ada di Jakarta dengan apa yang ada di pemerintah pusat untuk daerah-daerah. Baik. Nah, sejauh ini teman-teman di GMKI, khususnya GMKI Jakbar, telah melakukan kajian-kajian atau diskusi-diskusi menyangkut dengan perhelatan Pilkada DKJ atau belum, atau diskusi-diskusi ruang-ruang kopi lah, warung-warung kopi soal ini. Ini kan penting untuk melihat sejauh mana sikap teman-teman di GMKI untuk terlibat secara gerakan maupun secara konsep dalam perhelatan ini nanti, perhelatan pilkada nanti. Ya, nggak cuma di GMKI saya rasa ya, mungkin nanti ada banyak dari organ lain, karena memang kita belajar dari Pilpres kemarin, banyak organisasi mahasiswa yang saya menilainya mungkin diamankan. Bahasa politiknya, bahasa aktivisnya dilapanenam kan. Ya, saya merasanya seperti itu. Kalau memang keliru ya silakan dikoreksi. Ini kecurigaan ya. Kecurigaan saya bukan aja. Tuduhan. Ya, bukan tuduhan. Karena memang kita diperlihatkan langsung dengan hal-hal yang sangat-sangat melanggar amanat Undang-Undang 45. Baik. Ya kan, soal nepotisme, ya kan, lalu soal tabrak aturan, ya kan, artinya hari ini untuk Jakarta yang tadi saya bilang akan berpengaruh ke daerah-daerah lain. Ketika nanti posisi kita sebagai organ mahasiswa sama juga dengan posisi waktu Pilpres, ya apa bedanya? Gitu. Ini ketika di Jakarta nanti ya, pilkada Jakarta. Ujung-ujungnya nanti kan akan, ya ini cuma beda kemasan aja. Kemarin Pilpres ya sekarang pilkada. Artinya pilkada menurut saya hal yang paling sangat penting. Baik. Gitu. Pilpres semua orang banyak bicara fokus ini fokus ini. Tapi ujung-ujungnya akan balik lagi ke daerah masing-masing. Gitu, ke provinsi masing-masing. Artinya pilkada menjadi satu optik yang penting untuk terus dikawal. Teman-teman GMKI di Jakarta dan Jakarta Barat, kan di GMKI ini kan di Jakarta cuma ada 2 cabang. Ya, cabang Jakarta dan cabang Jakarta Barat. Oh, berarti GMKI di Jakarta cuma 2? Cuma 2 cabang. Cabang Jakarta, cabang Jakarta Barat dan Jakarta Barat. Ya. Artinya teman-teman GMKI ya bukan cuma skup cabang itu ya, pokoknya kader GMKI yang ada di Jakarta lah. Ya, kita juga ikut berdiskusi soal bagaimana posisi GMKI. Ini bukan lagi kita menawarkan diri, kita akan kesini, enggak. Saya justru mengajak teman-teman untuk kita merenungkan kembali Pilkada DKI 2017, ya agar nggak terjadi di Pilkada DKJ 2024. Kita tahulah sejarah kelam Pilkada DKI kan, soal
sara, Iya, ya, berbau sara kemarin. berbau Ya. sara, bahkan sampai ada rasisme juga. Iya, iya. Artinya itu GMKI kan pada sampai hari ini baik tingkat pusat maupun tingkat daerah terus mengawal agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kita di Jakarta juga berpikir akan seperti itu. Jangan sampai Pilkada DKJ ini terulang seperti Pilkada DKI 2017. Baik. Nah, makanya kita coba merangkul banyak, berdiskusi dengan teman-teman organisasi lain yang berbasis agama maupun umum, Ya. gitu. Sehingga kita juga ikut mengawal proses pilkada ini. Ya bukan cuma kita kan kebanyakan kawal, istilah kawal ini kan diperuntukkan untuk tim ses. Baik. Enggak, yang kita kawal adalah Jakartanya, Kawal Jakarta ya. kawal Jakartanya gitu. Mengawal diskursus tentang demokrasi ini agar terus sehat ya. Ya. Mengakomodir wacana-wacana yang berseliweran di masyarakat mengenai dengan isu-isu isu-isu miring Ya. yang mengarah ke sara, isu negatif ya. Ya. Tapi itu setidaknya menurut kami itu pasti ya. Itu sesuatu yang pasti terjadi gitu. Maksudnya negatif campaign, black campaign Ya. yang mengarah pada istilahnya tuh pengkotak-kotakan Ya. masyarakat ya, Ya. membuat isu negatif di tengah-tengah masyarakat itu sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Selalu saja ada Ya. situasi yang seperti itu, Betul. suasana seperti itu. Memang memang hal itu bahkan di belahan dunia manapun pasti terjadi. Iya. Karena itu bagian dari strategi politik. Setuju. Tapi menurut saya ada satu upaya, itu antisipasi untuk terjadinya hal-hal yang sangat-sangat tidak diinginkan. Iya. Entah ya, kita jauh-jauh amat kita belajar dari kota Ambon, Maluku, ya kan, soal bagaimana dimakan isu agama, ya kan. Nah, itu yang kadang menjadi tolak ukur kita bagaimana hal-hal yang sudah berlalu terjadi Jakarta nggak boleh terjadi. Tidak lagi ya. Tidak lagi terjadi. Karena memang saya rasa kita mengacu pada Pilpres kemarin, politik identitas ini sudah tidak terlalu diminati oleh banyak masyarakat untuk dijadikan bahan konsumsi pembicaraan gitu. Karena banyaknya bonus demografi hari ini kan orang akan lebih berbicara kepada program-program lagi. Artinya ya semakin Diarahkan pada sesuatu yang lebih positif yang ya. lebih positif. Jadi nggak lagi bicara soal isu agama, ada hanya Iya. segelintir orang. Dan saya rasa Jakarta sudah belajar. Baik. Karena peristiwa 2017 itu menjadi pendewasaan sih. Karena banyak di Jakarta. Kalau kita lihat pasca 2017 bahkan sampai hari ini banyak kegiatan positif lintas agama yang dilakukan di Jakarta ini. Perjumpaan itu kan antar lintas agama ya. itu sering dilaksanakan oleh organisasi baik mahasiswa, baik organisasi antar lembaga ormas. Artinya saya rasa untuk isu agama sudah tidak lagi, tidak terlalu lah, nggak sekontras kemarin. Gitu. Dan GMKI sendiri secara kelembagaan tetap mendorong upaya-upaya itu ya. Oh pasti, gitu. Karena kita GMKI ini selalu berdiri pada hal-hal yang sifatnya netral. Oke. Gitu. Kita tidak juga mencondongkan sesuatu yang bagaimana menguntungkan komunitas kami, gitu, sebagai ya orang Kristen atau kita juga memberikan banyak kok. Kita juga memberikan pendidikan politik baik secara statement atau apa, bahwa ini bukan soal kita minoritas, mereka mayoritas, enggak ini. Tapi ini soal bagaimana kita membangun sama-sama. Betul. Gitu. Yang Mino maupun Mayo kalau dikumpulin ya ujung-ujung satu juga. Betul. Gitu. Makanya di GMK itu motonya itu bukan saya kalau anggap moto kurang lebih saya anggapnya ke semboyan kita itu ut omnes unum sin. Artinya agar semua menjadi satu. Oke. Ut omnes unum sin. Makanya semangat itulah yang kita bawa keluar. Baik. Gitu.
ketika kita udah berjumpa dengan kawan-kawan lintas agama maupun lintas lembaga, kita lebih bicara ke hal-hal yang ya bagaimana sifatnya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi sebagai sebuah ya sebagai anak bangsa, bangsa, ya. sebagai anak bangsa. Nah, Ya. itu kira-kira yang diwariskan ya atau legasi dari tokoh seperti Om Ya. Jo ini ya, Johannes Lemena ya. Beliau satu di antara tokoh Kristen yang dikerumuni oleh Ya, ya. tokoh-tokoh Islam ya, Ya. Islam, Bung Karno dan kawan-kawan. Nah, Bung, ini menarik ini, kita coba periksa lagi sedikit tentang kayaknya memang anak muda ini masih anak muda ya dalam kontestasi. Setiap kontestasi politik ini selalu menjual gitu. Ya. Dan laris ketika dijual, dipajang. Nah, kalau kita lihat ada opsi untuk anak muda yang ya anak muda ini kan bukan persoalan usia aja ya. Tapi anak muda yang dimaksudkan ini satu nama yang ketika hari-hari ini selalu diobrolin di media itu adalah adiknya Gibran. Oh ya, Kaisang ya. ya. Oh, anaknya Jokowi. Anaknya Jokowi. Ya. Nah, kalau menurut Bung, kalau standar anak muda yang diusung seperti Kaisang ini itu seperti apa? Kan masih banyak sebenarnya anak muda yang punya hak dan layak disodorkan ya, entah itu dari partai politik atau dari masyarakat dan lain-lain. Kenapa hanya Kaisang? Itu jadi pertanyaan. Selain yang lain ya, kalau misalnya nama lain yang beberapa waktu muncul itu saya lupa itu. Beliau anggota DPR RI kalau nggak salah dari Gerindra itu. Nah, beberapa flyer yang beredar kan dipasangkan sama ini nih, sama Kaisang nih. Ya. Nah, saya cuma melihat dua itu. Selain itu ya wajah lama seperti Anies Baswedan, mungkin Ketua DPRD Kompras. DKI Ya. Bang Pras. Ya. Kemudian beberapa waktu kemarin ada nama-nama seperti Pak Andika mantan Panglima. Tuh. Kalau dia anak muda sendiri, Bung, selain Kaisang misalnya? Ya, jujur ya, untuk Jakarta ini kita kalau mau punya sosok baru, artinya nanti memulainya akan dari nol lagi. Oke. Gitu. Mau tua mau muda nanti yang masuk gitu. Ya kan, artinya saya sendiri nggak terlalu fokus pada nama-nama siapa sih yang muncul. Nah, saya fokus bagaimana mengumpulkan semua PR yang nanti akan saya serahkan ke calon yang memang sudah ditetapkan oleh masing-masing partai kan, atau koalisi. Karena kalau bicara anak muda, nama yang muncul ya, kita sebut aja namanya lah kayak Kaisang itu kan muncul namanya kan. Saya rasa teman-teman sudah harus lebih jeli gitu melihat rekam jejak seseorang. Bukan cuma anak muda gitu. Kalau ditanya kenapa sih dia bisa muncul terus, ya lu pakai nanya. Jadi bukan soal anak muda gitu. Iya, bukan soal anak muda. Ketika namanya dia muncul terus, lu nanya ke gua, kenapa sih namanya Kaisang muncul? Lu pakai nanya. Bapaknya presiden, bos, ketum partai pasti muncul lah. Ya, selain bapaknya presiden, Kaisang adalah ketum partai ya. Iya, artinya apa yang nggak bisa dilakuin ya kan? Oke. Jadi semakin kita membahas nama-nama yang menurut saya selalu ngarahin teman-teman saya atau bahkan ada junior saya gitu, bahwa semakin kita membahas satu nama yang menurut kita nggak punya potensi, ya kan, maka dia akan berpotensi jadi. Oh gitu. Jadi lebih baik gak usah dibahas. Bahas ya memang sudah punya rekam jejak. Jadi semakin sering di-mention itu sebenarnya secara tidak langsung ya. Iya, betul. Makanya ya oke, kita makasih. thank you. Ya makanya kita kayak di pimpinan cabang juga, kita kalau ada adik-adik ngobrol apa segala macam soal politik DKI, saya cuma mau bilang
udah kalau memang ada nama-nama yang sudah ada sebelumnya, ya bahas aja mereka. Oke. Entah ada yang dievaluasi, Ya. entah ada nanti yang mungkin kita kasih rekomendasi. Oke. Rekomendasi ya buah-buah pikiran lah. Oke. Gitu. Itu jadi anak muda hari ini menurut saya Jakarta harus udah cerdas lah. Baik. Ngomongin anak muda dalam konteks usia gitu udah cerdas lah. Jadi anak muda ini secara spesifik sebenarnya bukan persoalan usia aja ya, tapi rekam jejak, ya, visi, dan yang paling penting adalah yang bukan inilah, yang selain itu lah ya. Ya. Selain ya kita harus bilang selain Kaisang, selain yang lain kayak gitu kan. Nah, Bung, sambil ngobrol, ini ada sajian kopi, silakan Bung, sambil dinikmati kopi bengkel Seranada ya. Emang pasti gue ngomong bernada nanti nih ya kan. Bung, gimana komunikasi Bung dengan teman-teman di lintas OKP yang lain sejauh ini? Ya kalau untuk komunikasi hari ini ya kita baik ya kan, kita say hello, bagaimana kabar, apa perkembangan. Tapi cuma kan untuk di tahun ini banyak banget nih OKP yang kongres. Iya benar, itu kemarin PMKRI baru selesai kongres di Papua ya. Di Merauke. Di Merauke, ya benar. Terus bulan September katanya atau Agustus di PMI di Palembang. Ya, betul. GMKI ini menjelang. GMKI mau nih. GMKI menjelang. Ya mudah-mudahan kalau Tuhan sertai ini persiapan yang mungkin November kita jadi, ya kalau tidak mungkin di awal tahun 2025. Gitu. Oke. Jadi perjumpaan kita dengan teman-teman Cipayung lainnya ya fokus Pak, ya lebih ke bagaimana masalah internal aja gitu. Untuk bicara politik agak kurang. Oke. Gitu karena ketika sudah turun ke situasi atau masa atau momen politik ini, itu nggak lagi kita bicara saya GMKI, dulu HMI, gua GMI, nggak lagi bicara kayak gitu. Cuma bicara bagaimana ya lu sama gue anak Jakarta, baik gitu. Apapun yang kita ada di mana posisinya di organisasi ataupun tempat kerja ataupun tempat berkreasi, itu semua ditopang oleh tanah Jakarta ini. Iya. Gitu, artinya gue lebih fokus kepada ya gue sebagai anak Jakarta aja lah, gitu. Karena nanti itu lagi akan terkotak-kotakan, belum lagi nanti teman-teman dari organ lain yang mungkin hal dari senior ya kan, bantu ini bantu itu ya kan. Makanya gue kalau ketemu teman-teman Cipayung lebih ke ya apa sih yang Jakarta lagi butuhin atau apa sih yang Jakarta lagi harus kita bantu gitu. Entah soal pendidikan ya kan, soal kebijakan-kebijakan yang memang ruwet aneh yang nggak perlu ada dan diada-adain, ya itu gimana kita coba kawal lagi gitu. Itu aja sih. Nah sejauh ini Bung sendiri setelah terlibat sebagai anggota ketum ya, terutama ketum GMKI cabang Jakarta, salah satu organisasi Cipayung, Bung menilai gerakan OKP Cipayung ini untuk perhelatan politik ya, terutama di Jakarta, di DKJ itu seperti apa? Itu agak kurang kayaknya, gitu. Kurang itu kan masing-masing orang punya pilihan politik memang betul adanya. Tapi kalau kita dudukkan lagi dengan semangat Cipayung, baik, apalagi di Jakarta ini udah sangat luntur gitu. Apa barometernya Pilpres kemarin? Udah lentur maksudnya? Luntur semangatnya. Ya barometernya Pilpres kemarin. Semangat apa nih? Ya semangat memenangkan masing-masing calonnya. Baik. Mereka akan fokus ke situ. Kalau kita lagi bicara mendudukan posisi kita sebagai gerakan Cipayung untuk mengawal pilkada DKI ini, ya saya rasa udah sangat sulit ya. Sangat sulit karena mulai dari 2019, mulai dari 2017, 19, bahkan 2024 kemarin, seluruh organ Cipayung, ya bukan cuma Cipayung aja sih, banyak organ lain kepemudaan yang diarahkan kepada arah pragmatisme.
Pragmatis ya. Ya, jadi ketika kita coba duduk, ayo gimana nih Jakarta ini? Pragmatis ini yang Bung sebut 8-6 tadi tuh. Yes. Di 8-6 kan Ya, dan betul. lain-lain. Ujung-ujungnya kan dapat berapa? Apa profesionalnya apa segala macam. Ya. Saya dapat apa? Ya. Tapi itu kan konsekuensi menjalin relasi politik praktis. Iya, artinya ini kan menjadi suatu kesalahan atau kekeliruan lah, bukan kesalahan, kekeliruan yang terus dipelihara. Lagi-lagi ketika nanti kita diperhadapkan dengan suatu masalah, ujung-ujungnya ya kita bingung kita mau lari ke siapa gitu. Kita masyarakat juga bingung. Ya kan, mereka mau lari ke kita, ya kita mau coba tabrak ke atas, udah ada. Dan nyaris itu terjadi di semua gerakan organisasi Cipayung. Nyaris terjadi sih. Ya kita lihat kok di Pilpres kemarin banyak yang deklarasi tiba-tiba mengatasnamakan organisasi lagi. Oke. Ya kan? Jadi Cipayung saat ini terfragmentasi dalam gerakan-gerakan politik praktis itu ya. Oh jelas. Artinya contoh deh, Rempang, ya kan, di Riau sana. Kemana Cipayung itu kan? Kita bicara soal tindakan oleh aparat kekerasan, oleh aparat represif dari aparat ke masyarakat Rempang asli, ya kan, itu jelas nyata loh, ya kan. Terus film apa tuh yang kemarin film dokumenter gitu yang viral tuh, yang Watchdog itu ya? Ya, terus yang sebelum Pilpres tiba-tiba muncul apa sih itu namanya tuh, yang membahas semua. Iya. Apa vote itu? Dirty vote. Ya. Mana reaksi Cipayung? Mas Ferry Hamsari dan Mas Dandi Laksono sama betul. Artinya mana reaksi Cipayung? Mas Zainal. Ya kan, ujung-ujungnya ada reaksi, ya tapi kan ujungnya lebih ke personality. Jadi masih kader. Tampilan film maupun pemberitaan masif tentang represi aparat keamanan terhadap masyarakat itu tidak berdampak atau ini terhadap gerakan mahasiswa ya? Enggak. Emang ada perlawanan dari kawan-kawan Cipayung? Suara mahasiswa? Suara nggak ada, ya kan? Kalaupun ada ya mungkin yang ada di sana aja, teman-teman yang ada di sana. Sekuat apa sih suara mereka bisa sampai ke pusat negara ini? Berarti menurut Bung ini sudah sampai pada tahap sistematis gitu, pembungkaman gerakan mahasiswa? Oh sudah pasti, sudah masuk ke situ, sudah masuk karena ya gue nggak perlu jelasin lah sih teman-teman Cipayung. Jangan lagi kita bicara Cipayung, kita bicara lebih ke aktivis aja lah, ya kan? Karena semua aktivis ini rata-rata kan entah alumni Cipayung atau masih bercipayung, ya kan? Polanya juga sama. Oke. Terlepas dari itu, ya kan? Hal-hal yang menurut gue harus coba ditinjau ulang, ya kan? Soal gerakan mahasiswa ini, hal-hal yang bersifat hak asasi manusia, pelanggaran HAM, ya kan, terus penabrakan hukum, ya kan, ya entah itu korupsi, kolusi, bahkan nepotisme sendiri, nggak ada tuh yang bersuara, nggak ada. Artinya menjadi refleksi sih bahwa untuk di Jakarta, ya mungkin ada harapan kecil lah bagi masyarakat di sana, di luar sana untuk Cipayung gitu, tapi ya gue cuma bisa apa yang gue bisa buat mengawal proses pilkada ini dengan kenetralitasan gue, ya gue siap gitu. Jadi gue nggak berharap teman-teman gue dari Cipayung lain gitu. Gue nggak mau nanggung dosa mereka, dosa politik mereka gitu. Tapi kan setidaknya lo bisa memberi advice atau memberi masukan, mengajak mereka lah setidaknya yang menurut lo udah menyimpang dari garis perjuangan gerakan mahasiswa. Lo bisa ngajakin mereka lah, bro, kita diskusi deh untuk menyelamatin bangsa ini, setidaknya di Jakarta gitu loh. Iya kan, ujung-ujungnya lo kan ketua umum, bro. Iya, artinya begini, gue sih nggak, mahasiswa atau aktivis itu orang yang sadar loh. Mereka orang-orang dewasa dan sadar akan hukum, sadar akan politik, dan banyak hal yang menurut gue lu nggak perlu diajak. Gue juga gue nggak ngajak, gue cuma ya gue tunjukin aja apa yang lagi gue lakukan, apa yang lagi gue berbuat, ya kan.
ketika orang sekeliling sadar dan mau ikut gabung, gue welcome banget. Gue nggak mau ngajak-ngajak karena ujung-ujungnya akan nanya, berapa bro, dapat apa bro? Gue udah paling males yang kayak gitu. Tapi ini berlaku juga untuk organisasi lo kan? Kalau persoalan apa namanya GMK ini kompleks penilaian. Ya kalau tadi kan kita bicara secara garis besar. Masing-masing organisasi punya penilaian yang kompleks dari banyak orang, ya kan? Soal pragmatisme, soal independen segala macam, itu masing-masing punya penilaian. Itu GMKI sendiri, apakah hal itu terjadi? Mungkin saja, itu mungkin dilakukan oleh pimpinan organisasi. Tapi sejauh ini lo lihat nggak ada gejala itu dalam GMKI? Kalau gue udah ngomong Cipayung, gue rasa apa aja sih di dalam Cipayung itu, ya kan? Ada HMI, ada salah satunya GMKI. Artinya secara garis besar indikasi itu ada, gitu. Organisasi mana sih yang bilang bahwa organisasi kita bersih dan segala macam, ya kan? Kalau gue salah satu senior lo mungkin yang di Senayan atau yang menjabat jadi menteri pernah, salah satunya Bang Adian, ya, Bang Adian, senior GMKI kan? Ya. Kemudian Bang Yasona ya? Bang Yasona Lawli. Dedi Sitorus. Ya udah Bang Denny. Bang Dedi Sitorus itu mantan sekretaris cabang Siantar kalau nggak salah. Oke. Nah gini Bung, misalnya Bang Yasona kan senior lo. Rapor hukum kita ini, penegakan hukum kita di Indonesia semasa kepemimpinan Jokowi itu ini loh, itu tidak tinggi loh, merah itu. Ya betul, artinya soal bagaimana penerapan hukum di Indonesia hari ini yang memang sangat-sangat minus dari amanat undang-undang, ya itu bukan lagi konteks itu senior gua, ya kan? Oh gitu. Udah bukan konteks di situ lagi, ya kan? Toh GMKI juga banyak kok menyuarakan hal-hal yang memang harus disuarakan, soal penabrakan hukum, ya kan, soal penindasan, kebebasan beribadah segala macam. Ya kan, kita bersuara juga kok. Nah, tapi cuman kan ada cara-cara yang memang kita lakukan secara persuasif, secara komunikasi segala macam. Nah, masalah-masalah ini kan masalah yang ya ilah GMKI apa sih? Ya kan? Sebesar apa sih GMKI untuk bisa suarakan seperti itu? Ya kan, jangankan kita yang bagian kecil dari elemen masyarakat secara luas saja, secara menyeluruh menyuarakan satu hal aja nggak didengarin kok. Nggak didengarin kok. Menurut lo nggak didengar? Iya loh, karena begini, bicara oke lah itu bicara Kemenkumham atau Menteri Hukum ya, mungkin konteks itu juga senior gua, tapi ini bicara soal pemerintah secara menyeluruh. Gitu. Siapapun pemimpinnya, ya di bawahannya salah ya tetap pemimpinnya yang memang menjadi sorotan. Jadi konteks bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini kan bukan cuma Kemenkumham kewenangannya. Betul. Yang merubah batas usia kan MK bukan Kemenkumham. Ya kan, artinya banyak lembaga, banyak badan yang terkait gitu. Baik. Untuk yang menyebabkan bagaimana penegakan hukum. Ada lembaga-lembaga tertentu selain Kemenkumham yang punya wewenang. Ya, betul. Itulah menjadi salah satu kontributor penurunannya penegakan hukum di Indonesia. Baik. Gitu. Bung sendiri kan sarjana hukum ya. Yes. Valdi Halatu SH dari lulus dari Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Yes. Unsurya. Bung, begini. Ada sesuatu hal yang menarik yang kita kembali ya pada persoalan pilkada ini. Tadi Bung bicara tentang penegakan hukum. Kita berkaca dari pengalaman kemarin, pilkada 2017 kalau nggak salah. Betapa tajamnya segregasi masyarakat ketika digerogoti dengan isu sara ketika itu, ya, antara Ahok dan Anies.
menurut Bung, potensi konflik seperti itu di Pilkada Jakarta nanti itu memungkinkan atau enggak? Konfliknya sudah semakin mengecil. Bahkan gue yakin kalaupun ada itu cuma perselisihan 1-2 orang aja. Ini sekaligus dalam rangka penegakan hukum ya. Ya, Karena Bung punya latar belakang hukum, kita bicara spesifik pada ya. persoalan itu. Kalau persoalan kita berlatar belakang 2017 itu kan, Iya, Pilkada iya. DKI, Iya. soal penistaan agama ya kan, Iya. itu kan menurut gua pasal karet lah, ya kan. Penistaan agama ini menurut gua secara baku definisinya agak sulit ditentukan, gitu. Ini kan ini soal sikap seseorang, Baik. bagaimana memandang, menilai dan menyikapi suatu agama lain. Iya. Gitu. Jadi penistaan agama ini bukan agak lagi, udah memang pasal karet yang udah nggak laku lah untuk dimainkan di. Menurut Bung itu pasal karet Pasal karet itu udah yang dikenakan ke Ahok itu. ya. Toh artinya ya, kalau kita beberapa kali dengar podcast Ahok di YouTube soal Ahok dipenjara karena atas penistaan agama, ada faktor lain kok ternyata, bukan cuma soal statement dia di Kepulauan Seribu. Oke. Ada faktor lain kenapa Ahok dipenjarakan Apa itu Bung? dan kenapa Ahok kalahkan gitu. Apa itu Bung? Ya, silakan cari di YouTube-nya. Oke. Cek aja, pokoknya ayang Ahok lagi podcast itu pasti dia bahas itu. Gue silakan, gue udah dengerin itu. Ada hal-hal yang di luar konteks penistaan agama atau konteks politik identitas. Iya. Itu yang menyebabkan Ahok kalah, bukan karena dia menistakan agama secara menyeluruh, enggak. Iya. Ada konteks-konteks politis lain. Nah, di Jakarta ini ya berkat Pilpres kemarin kan kita udah tahu dalangnya siapa sih. Baik. Baik. Kita nggak perlu gitu sebut nama. Silakan teman-teman atau pemirsa nilai sendiri siapa sih dalangnya. Masyarakat bisa melihat, melacak itu ya. Bisa Netizen melacak, ya kan. Yang tadinya satu kolam bisa pecah, ya kan. Yang tadinya beda sarang bisa jadi satu sarang, ya kan. Itu kan ketahuan dalangnya siapa. Iya. Jadi gue yakin benar Jakarta ini udah nggak lagi bicara soal itu. Kalaupun ada segelintir orang. Jakarta bisa insaf ya. Kalau dengan pembicaraan Bung seperti tadi, Jakarta bisa mulai pulih atau sadar dengan situasi seperti itu. Iya, Jakarta sudah mulai sadar ketika banyak hal-hal aneh di pemerintahan pusat. Karena kita kan dekat nih sama pemerintahan pusat. Oh, efek dari sana. Efeknya Jakarta kan yang kena duluan. Jakarta sudah mulai sadar di situ. Baik, baik. Siapa circle di sini, ya kan? Siapa yang akan ditempatkan di sini? Orang Jakarta secara mata terbuka dan telinga yang terbuka juga sudah tahu, ya kan? Makanya udah Jakarta tuh pengen buru-buru aja lah pilkada lah, biar ya adalah pemimpin definitif yang memang benar-benar kita pilih, nggak bukan pemimpin tunjukkan. Oke. Gitu. Nah, ini kita bicara soal kandidasi ya, pasti nama-nama tertentu yang sudah Bung tahu, yang beredar di media. Ya. Tapi bukan persoalan kita jagokan siapa dan siapa yang tidak kita jagokan ya. Yes. Cuman berkaca dari pengalaman Pilkada Jakarta kemarin, DKJ, sebelumnya kan bukan DKJ. Ketika Ahok sudah mulai kembali dan sebenarnya ada wacana-wacana soal Ahok Anies atau Anies Ahok kemarin yang beredar di media. Menurut Bung itu salah satu upaya rekonsiliasi atau upaya lain yang sifatnya politis pasca Pilpres kemarin? Ya, sifatnya politis lah. Soal rekonsiliasi secara pribadi, kalau kita, gue sih beberapa kali nonton podcastnya Ahok, podcastnya Anies juga, ya kan? Yang dari bahasanya juga ya mungkin mereka sudah saling terima satu sama lain, ya kan. Tapi kalau soal bagaimana wacana mereka
apa namanya disandingkan gitu, ya apa salahnya gitu ya kan. Cuman jangan sampai penyandingan ini justru hanya untuk hasrat politik beberapa partai. Baik. Gitu. Baik. Harus ada asas kebermanfaatannya. Terutama ke masyarakat. Iya, karena ya kita kan ada tuh undang-undangnya itu, wakil gubernur tugasnya ngapain? Iya. Wakil gubernur tugasnya ngapain? Ya kan? Lebih ke fungsi masing-masing. Iya, artinya kalau Ahok Anies ini kan dua-dua bagus kok. Kalau berdua maju jadi satu wakil gubernur satu gubernur, ya nggak masalah. Iya. Cuma kan dua-duanya ini kan kapten di lapangan. Matahari gitu. Matahari. Menurut Bung nggak bisa ada dua matahari di Iyalah. satu ini. Jelas lah. Begitu. Artinya. Contoh misalnya PDIP nyodorin nama. Tapi kalau gini Bung, kalau ya ini tradisi PDIP yang saya pahami ya. Kalau ibu sudah memberi tugas harus dilaksanakan. Ya artinya itu kan mekanisme partai. Ya betul. Cuman gue yakin sih Bu Mega salah satu tokoh perempuan yang punya kebijaksanaan yang tinggi kok. Ya kan Bu Mega tahu mana yang balance, mana yang enggak. Oke. Ya itu. Yang mungkin pimpinan partai di provinsi justru yang malah nyodorin nama hanya untuk kepentingan citra dia sendiri, pimpinan partai provinsi sendiri. Ya kita nggak tahu sampai di situ kan. Oke. Artinya gue yakin partai-partai ini balance lah. Mereka tahu mereka harus sodorkan siapa. Oke. Gitu. Ya, kalau misalnya kita ada nama-nama, ada Ahok, ada Anies, ada Om Pras, ketua DPRD. Ini masing-masing orang tahu Jakarta banget. Betul. Tahu Jakarta banget. Ya, Anies satu periode ini sudah cukup lah untuk dia mengenal Jakarta. Baik. Ya, Ahok dari zaman Jokowi gubernur. Ya kan, terus dia gantiin Jokowi, terus yang satu ini ketua DPRD nih, ketua DPRD ini dari zaman Ahok gubernur apa kalau nggak salah, gitu, sampai di PJ gubernur sekarang dia ketua DPRD, ya kan, artinya kebijakan-kebijakan yang lahir dari Pemda itu kan ada campur tangan ketua DPRD ini peran ketua DPRD kenapa dia memunculkan kebijakan ini, perda ini, perda itu, yang ya karena memang dia tahu kebutuhannya gitu. Nah 3 nama ini ya, selain Andika ya. Menurut gua itu gue sih nggak masuk hitungan gua ya, nama 3 nama itu, selain 3 nama itu nggak masuk hitungan gua. Oke. Karena ujung-ujungnya cuma untuk Jakarta jangan dijadikan balas dendam politik. Oh begitu. Ya, Jakarta jangan dijadikan balas dendam politik. Wadah atau tempat untuk balas dendam politik. Yes. Ya. Jakarta boleh menjadi salah satu ajang kompetisi. Provinsi yang mungkin berani untuk menyatakan perbedaan dengan pemerintah pusat, ya kan, karena undang-undang otoritas ya atau apa itu ya kan. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan dijadikan sebagai undang-undang IKN maksudnya. Bukan. Yang daerah otonomi daerah itu. Oke. Itu kan diberikan kewenangan segala macam. Itu kan menjadikan sebuah provinsi yang ya berani ambil sikap, tidak sejalan dengan pemerintah pusat gitu. Undang-undang nomor 2 tahun 2024 kalau nggak salah. Karena DKJ. Karena memang banyak kebijakan pemerintah pusat begitu diturunkan ke provinsi itu bertentangan gitu, dengan nilai-nilai yang ada di daerah. Nah, Jakarta kan beberapa ya kayak COVID lah. Ya kita cukup plus lah sama Mas Anies ketika COVID kemarin. Penanganan ya dia berani melakukan sesuatu gebrakan atau terobosan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Gitu. Ini berhasil atau enggaknya itu urusan dia. Tapi keberaniannya dia yang kita plus. Dia berani tampil. Berani tampil gitu. Nah ini menjadi satu contoh buat provinsi lain gitu. Jangan dijadikan sebagai balas dendam politik. Baik. Ya kan, kalau Ahok Anies digabungkan ini kan balas dendam politik ujung-ujungnya. Pasti. Oke, kalau itu bisa kita perhalus menjadi sebuah konsekuensi politik, ya itu wajar-wajar aja ya. Wajar-wajar aja. Ya kan? Wajar-wajar aja. Nah, terakhir mungkin Bung,
Eh, saya mau minta pendapat Bung aja tentang sekaligus mungkin closing statement ya, Bung, tentang fenomena yang akan terjadi khususnya gini, khususnya kita tahu, kita berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa perseteruan politik yang dibawa sampai pada persoalan agama dan lain-lain itu satu hal yang masih walaupun sudah reda tapi masih istilahnya masih membekas di imajinasi masyarakat Jakarta. Nah, kita tidak berharap bahwa ada satu model konflik yang baru untuk memecah belah masyarakat Jakarta ke depan. Setuju. Saya mungkin meminta Bung untuk memberi pendapat atau statement yang sebagai penutup perbincangan kita ini tentang hal itu di satu sisi, sekaligus apa harapan Bung ke depan untuk Jakarta khususnya. Bung ini kan teman-teman, Bung Faldi ini orang Ambon. Tapi lahir dan besar di Jakarta, Bung, kan? Iya, benar. Jadi kalau dialek Betawi, dialek Jakarta udahlah ya, itu udah menjadi keseharian beliau. Oke, Bung, silakan, Bung. Jadi buat yang nonton mau tua maupun muda, kita belajar dari Pilkada 2017 bahwa politik identitas itu justru membuat susah kita sendiri warga Jakarta. Terus yang kedua, ya, kita harus benar-benar menilai calon pemimpin untuk memilih pemimpin yang jelas rekam jejaknya. Bukan karena dia anaknya siapa, ya kan? Bukan karena dia ada posisi apa, enggak. Cari yang benar-benar punya pengalaman dan kenal sama Jakarta. Karena kalau bukan gue sama lo, siapa lagi? Gitu. Jadi kalau lu mau jaga Jakarta, lu mau bangun Jakarta, simple. Kita mulai dari kita pilih pemimpin yang benar. Baik. Itu. Salam dari gue. Oke. Siap. Teman-teman, terima kasih. Ini cerita yang simple, sederhana, tapi mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat dipetik ya. Kita tunggu lagi para narsum berikutnya yang akan mengulas topik kita tentang celoteh politik Pilkada DKJ 2024. Bung Faldi, terima kasih Bung atas kehadirannya. Semoga bisa kita ajak ngobrol lagi di waktu-waktu depan. Amin. Sukses selalu Bung ya. Sukses selalu. Shalom. Shalom.